Kenapa negeri kita ini berhutang? Aneh. Kata Haji Helmi Hasan, wali kota Bengkulu, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Nanti ada yang mati, yang tidak bangun lagi. Setiap hari kurang 360.000 orang. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Amerika, di Eropa, di Australia. Dan yang dilahirkan setiap hari menurut statistik lebih kurang 400.000 orang. Jadi pertambahan penduduk bumi setiap hari 40.000 orang. Kita bersyukur kita termasuk yang dibangunkan Allah Subhanahu wa taala kembali. Hadirin yang mulia, maka kita patut banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami apa maksud Allah taala bangun kita kembali. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya perkenalkan diri supaya kata orang Sumatera, kalau tak kenal maka tak sayang. Saya Said Kamiyabi dari BSD Serpong, Jakarta. Saya menemani ini Profesor Muhammad Aslam dari Pakistan, ada Maulana Rashid Ali dari Pakistan, ada Miyaji Akram Sab dari Pakistan, dan ada di belakang Chaudhry Liaquat Sab dari Pakistan. Dan mereka membawa istrinya, saya juga membawa istri saya. Mereka keluar Masturo selama 3 bulan, di Indonesia 2 bulan, dan di Pakistan 1 bulan. Saya menemani mereka 40 hari. Hadirin yang mulia, maksud Allah pertemukan kita adalah untuk saling bersilaturahim dan saling ingatkan bekal akhirat. Kalau bekal dunia orang tidak diingatkan, tahu sendiri jam berapa masuk kantor, jam berapa harus menanam, hari apa menanam, panen. Tapi kalau bekal akhirat ini kadang-kadang orang lupa. Bekal akhirat yang utama itu adalah iman yang disertai dengan amal. Bukti iman adalah ini, yang datang sholat berjamaah di masjid. Dalam hadis dikatakan orang yang pagi-pagi bangun ke masjid itu membawa bendera iman. Orang yang pagi-pagi bangun tidak sholat langsung ke pasar itu membawa bendera setan. Hadirin yang mulia, yang patut kita syukuri adalah ini kita jadikan Allah orang beriman. Dan kita jadikan orang beriman di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini patut kita syukuri, hadirin yang mulia. Yang ketiga lagi, kita termasuk orang beriman yang dilahirkan Allah di Indonesia. Satu negeri yang luar biasa. Kata Hadriji Maulana Sa'ad Barakatuhu, tidak ada satu negara di dunia ini yang sehebat negara kalian. Kenapa? Di dunia ini tidak ada satu negara pun yang memiliki 1 juta masjid kecuali Indonesia. Masjid ada di puncak-puncak gunung, ada di lembah-lembah, ada di setiap lantai di apartemen, bahkan ada di kapal-kapal di atas laut. Hadirin yang mulia, harusnya negeri kita yang menjadi negeri yang sangat sejahtera. Hadirin yang mulia, sahabat, negerinya gersang, kering kerontang, sejauh mata memandang batu pasir, panas begitu terik di siang hari, dingin begitu tulang di malam hari. Tapi hadirin yang mulia, sahabat sejahtera hidupnya. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang kekayaan dari Rum dan Parsi sebesar 3 miliar dinar. Hadirin, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan lebih kurang 4 juta rupiah. 1 dinar sama dengan 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. Hadirin yang mulia, 12.000 triliun itu bukan sedikit. Saya dengar utang NKRI berapa, Pak? Mungkin ada yang pernah dengar? Nggak mau dengar, Pak. Nggak mau dengar. Nggak mau dengar. Tapi sudah tersebar. Utang NKRI lebih kurang 8.000 triliun. Ada yang nyebut tadi 10.000 triliun. Katakanlah 8.000 triliun.
Kalau kita pinjam uang sahabat, masih sisa 4.000 triliun di tangan mereka. Padahal hadirnya mulai jumlah sahabat itu tidak banyak, 124.000 orang. Kalau 12.000 triliun kita bagi 124.000, setiap orang dapat jatah 96,7 miliar. Bayi baru lahir, nih uang kamu 96,7 miliar. Engkau yang mau mati ini engkau wariskan 96,7 miliar. Bukan sedikit 96 miliar. Kalau bapak numpuk uang 100 ribuan ini, 10 juta itu tebalnya 1 senti, 100 juta 10 senti, 1 miliar 1 meter. 96,7 miliar itu 96,7 meter tingginya uang 100 ribu itu. Bapak yang pernah ke Jakarta bisa melihat Jakarta, Monas di situ tingginya 115 meter. Jadi beda sedikit dengan Monas, tingginya uang 100 ribu ditumpuk, setiap anak sahabat bisa dapat. Baru lahir. Apa yang mereka lakukan hadirin? Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka makmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala hubungkan ini ekonomi, kesejahteraan, keamanan dengan amal masjid. Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku meletakkan rezeki kamu. Yang membuat kita capek hadirin, Pak. Karena barang itu ditaruh di langit, tapi kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di laut. Kita letih. Barang itu taruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Jadi capek. Pak beleng-beleng kata Ustaz Dasar Latif. Hadirin yang mulia, beruntung kita ini diberi kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke langit. Diberikan tangga untuk naik ke langit, diberikan eskalator untuk naik ke langit, diberikan lift untuk naik ke langit, diberikan roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman, tembus ke langit orang yang sholat. Hadirin yang mulia, kita tidak bisa naik ke langit naik helikopter, tidak bisa naik jet tempur, tidak bisa. Naik ke langit itu dengan sholat. Sahabat 100% sholat berjamaah di masjid laki-laki. Di zaman Nabi SAW tidak ada orang berani meninggalkan sholat berjamaah. Nabi ngancam orang yang meninggalkan sholat berjamaah, laki-laki yang ada di rumahnya akan dibakar rumahnya mana. Tiba zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Orang yang murtad dikejar betul oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan dia katakan, orang di zaman Nabi dia bayar zakat unta dengan talinya. Sekarang zaman Abu Bakar dia bayar zakat unta tidak dengan talinya. Aku akan perangi dia. Ayam kusuddin wa ana hai, kata Abu Bakar. Apakah agama ini berkurang sedangkan Abu Bakar ini masih hidup? Ini fikir seorang penanggung jawab. Di zaman Sayyidina Umar tidak ada orang berani meninggalkan sholat berjamaah. Sayyidina Umar balik badan, memeriksa siapa yang tidak datang ke masjid, mengabsen. Satu hari tidak datang satu orang sahabat, namanya siapa? Subuh, Sulaiman bin Abi Harith. Sayyidina Umar, mana Sulaiman? Kau tidak datang ke masjid. Tidak ada yang tahu. Subuh kemarin dia ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada. Subuh ini saya tidak ada. Kata Sayyidina Umar, aku sendiri yang akan datang ke rumah. Sayyidina Umar ini siapa, Pak? Ini bukan hanya imam masjid, bukan hanya ketua DKM, ketua BKM, ketua yayasan, bukan. Sayyidina Umar ini Amirul Mukminin, presiden. Presiden bukan satu negara, presiden seluruh negara-negara taklukan Islam. Presiden mau mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Kita doakan presiden kita mendatangi warga yang tidak ke masjid. Amin.
kita doakan gubernur, kita doakan bupati, wali kota, camat, lurah, Pak RW, Pak RT mendatangi orang yang tidak ke masjid. Kita doakan nih orang-orang di kapal nih, petugas-petugas kapal mendatangi orang-orang di luar sana yang tidak datang ke masjid. Insya Allah. Hadirnya mulai kalau ini dilakukan, maka Indonesia akan menjadi negeri yang sangat sejahtera. Negeri kita hadirnya mulia. Sejauh mata memandang, hijau royo-royo. Gunungnya besar, di dalam gunung ada emas, ada minyak, ada batu bara, ada intan berlian, ada nikel, ada boksit pula. Lautnya luas, Bapak melihat keluar sana tidak nampak daratan, tidak nampak. Luas. Kalau Bapak ke bawah, itu akan ketemu ikan-ikan besar. Di dasarnya ada mutiara. Tapi hadirin mulia, kenapa negeri kita ini berhutang? Aneh. Kata Haji Helmi Hasan, wali kota Bengkulu, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ini persoalan kita, hadirnya mulia. Coba perhatikan satu negara nih, lebih banyak mana orang Islam yang sholat dibanding tidak sholat. Kita tidak menghitung yang bukan Islam, karena orang Islam ini seluruhnya nanti akan masuk surga. Banyak mana orang yang sholat dibanding tidak sholat. Mungkin terlalu besar satu negara, satu provinsi aja, atau satu kabupaten saja, atau satu kecamatan saja, atau satu kelurahan saja, atau satu RT saja, atau satu kapal ini saja. Hadirnya mulia, tidak heran kalau negeri kita ini berhutang. Kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin. Salat ini tiangnya agama. Siapa yang menegakkan salat menegakkan agama, siapa meninggalkan salat meruntuhkan agama. Hadirnya mulia, kalau ada orang bangun rumah, 100 orang yang membangunnya, 20 yang menaikkan, 80 yang menurunkan, 20 yang bekerja menaikkan rumah ini, 80 yang bekerja menurunkan rumah ini. Bukan naik, rumah ini akan turun. Kalau lebih banyak orang yang meninggalkan agamanya, maka tidak heran kalau berhutang. Maka itu hadirnya mulia, kita harus bergerak mengajak saudara kita. Yang tidak sholat, kita ajak mereka sholat. Yang sudah sholat di rumahnya, kita ajak sholat di masjid. Yang belum berjamaah, kita ajak berjamaah. Insya Allah, Allah akan berikan kesejahteraan. Allah Ta'ala telah sampaikan dalam Al-Quran, kalau ingin sejahtera, ingin aman, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb daripada rumah ini, makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan makan, menghilangkan lapar. Artinya dia yang memberikan kesejahteraan, artinya dia yang memberikan prosperity. Wa amanahum min khauf. Dia memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan. Prosperity and security adanya dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjid. Karena itu dimanapun nanti kita turun, dimanapun kita nanti berada, kita senantiasa untuk datang makmurkan masjid. Dan kalau kita ada waktu, kita luangkan untuk berangkat memperjuangkan agama Allah sebagaimana Rasulullah dan sahabat dahulu memperjuangkan agama. Agama ini tidak datang ke negeri kita ini dengan dihantarkan oleh gelombang laut atau dihantar oleh burung, tidak. Orang-orang bergerak menghantarkannya, hadirnya mulia, dengan meninggalkan kampung halamannya. Nah, kita bergerak, latihan dulu 3 hari atau 40 hari atau 4 bulan kalau punya masa yang lebih panjang. Bawa juga istri kita, maka ini akan membuat diri kita sendiri atau kekuatan kemakan agama, dan juga akan tersebar kekuatan amal agama di sekitar kita. Insya Allah. Siapa niat 4 bulan insya Allah? Insya Allah. Semoga Allah terima. Mohon maaf. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.